Shalom anak-anak muda. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, sama-sama kita satukan hati dalam doa. Puji nama Tuhan, mari di Arpis kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat saat ini, waktu ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat kami di Arpis GBI Lebak Wangi. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi, presiden, wakil presiden, bahkan jajaran terendah sekalipun, kami berdoa dalam nama Anak Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami dan keempat wakilnya, gembala rayon kami dan kedua wakilnya, gembala rayon di rayon 9, bahkan gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Anak Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, dimanapun mereka pelayanan, kami percaya tanda-tanda heran Tuhan nyatakan. Banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Kami percaya dalam nama Anak Tuhan Yesus. Aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang pelayanan hari ini Tuhan Yesus. Berkati setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini. Layakan, kuduskan kami untuk kami memberikan yang terbaik. Berikan kami hati untuk kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dari tempat ini buat semua anak-anak muda GBI Lebak Wangi, di Arpi Lebak Wangi. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan. Yang sekolah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, bahkan anak-anak SMP juga Tuhan berkati. Kami percaya dalam nama Anak Tuhan Yesus, kegerakan rohani akan terjadi atas GBI Lebak Wangi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Perlengkapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, di Arpi GBI Lebak Wangi. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami. Bersama-sama katakan amin. Sesuatu yang besar pasti
sorak ya Bapa. Kiranya pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah yang siap memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kami ingin mendengarkan sharing pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita.
Shalom, anak-anak muda. Apa kabar? Baik-baik saja ya. Yuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa Engkau baik, Engkau mengasihi kami semua. Bahkan sampai detik ini Engkau masih memelihara kami. Anak-anak muda bersama juga orang tua kami Tuhan. Semua hanya karena kasih anugerah-Mu. Dalam kondisi yang sulit, keadaan sekitarnya, di mana COVID-19 dan juga resesi ekonomi, biarlah Engkau tetap pelihara kami Tuhan. Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami. Bahkan kami sebagai anak-anak muda, generasi-Mu Tuhan di zaman ini, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, khususnya hamba-Mu Bapa, yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara bagi kami. Segala roh-roh yang tidak berkenan, kami bersahati dalam nama Yesus. Kami sudah tolak, patahkan, hancurkan kuasa-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja saat ini, kami siap untuk menerima yang terbaik dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Anak muda, tema hari ini adalah generasi penerobos. Mari kita lihat di 1 Samuel 14 ayat 1 dan ayat 6. Anak-anak muda yang punya tab, punya handphone, bisa dibuka 1 Samuel 14 ayat 1 dan ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ayat 6, sama-sama. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Anak muda, perlu anak muda ketahui, kondisi saat itu bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Dan yang parah ya, bangsa Israel tuh nggak punya senjata perang. Ya, yang punya senjata perang yaitu pedang atau lembing hanyalah Saul dan Jonathan. Yang lain nggak punya apa-apa. Dan yang tentara Israel atau orang-orang Israel yang hanya siap menjadi tentara hanya sebanyak 600 orang. Di sisi yang lain, Filistin ya punya tentara banyak dan tidak terhitung. Nah, memang saat itu merupakan tekanan bagi orang-orang Israel. Ya, apa yang dilakukan Yonatan bersama bujangnya? Yonatan mengambil keputusan bersama bujangnya untuk maju. Ya, sengaja tanpa memberitahu ayahnya, dia sengaja ingin masuk ke daerahnya Filistin dan dia ingin mengacaukan pasukan musuh itu. Nah, kenapa sih Yonatan itu nekat, ya, berani, ya. Nah, saya percaya dia terinspirasi dengan pendahulunya, yaitu hakim-hakim, yaitu salah satunya Gideon. Saat itu Gideon melawan musuh dari bangsa Israel, ya. Gideon hanya 300 orang melawan pasukan yang banyak sekali, bahkan seperti belalang yang ada di ya ada yang di pasir, saudara. Nah, saudara, saat itu Yonatan berani ambil resiko untuk melawan musuhnya, pasukan Filistin. Saudara, kita tahu Yonatan itu anak muda loh, saudara. Nah, saudara, hari ini itu tanggal 17. Kita tahu setiap tanggal 17 Agustus bangsa kita merayakan hari kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini perlu kita ketahui
yang membacakan teks proklamasi adalah Pak Presiden Soekarno dan wakilnya Pak Hatta. Nah, kalau kita boleh tahu ya, ceritanya sebelum tanggal 17 Pak Soekarno dan Pak Hatta membacakan teks proklamasi itu, sebelumnya mereka mengasingkan diri di Rengas Dengklok. Nah, saat mengasingkan diri, ya, beberapa anak muda, ada yang namanya Sukarni, Wikana, Aidit, Jairul Saleh, mereka tahu bahwa saat itu Jepang sudah kalah. Lalu mereka mengambil keputusan pada tanggal 16 datang ke Rengas Dengklok, memberitahu Soekarno-Hatta. Bahkan awalnya Soekarno-Hatta nggak mau ya untuk suruh membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi akhirnya anak-anak muda ini memaksa Soekarno-Hatta untuk pergi untuk ke Jakarta, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, naskah proklamasi itu dibuat oleh Sayuti Malik. Sebentar lagi kita juga tanggal 28 Oktober, ya, kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Di mana tanggal 28 Oktober 1928, seluruh anak muda Indonesia bersatu menegaskan dengan cita-cita, yaitu satu tanah air, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Dan perlu kita ketahui, yang mengkonsep adalah 13 anak muda. Nah, anak-anak muda, kembali, anak-anak muda pada masanya itu merupakan anak-anak muda yang berani, yang tangguh. Bahkan saya sebutkan sebagai generasi penerobos. Kalian juga harus menjadi generasi atau anak muda yang penerobos, yang berani. Untuk menjadi generasi penerobos, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mari kita lihat di 1 Samuel 14 ayat 7. 1 Samuel 14 ayat 7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Anak muda, saat itu Jonathan mengajak bujangnya untuk maju berdua ke tentara Filistin. Lalu Yonatan menanyakan kepada pembawa senjatanya atau bujangnya. Pembawa senjatanya karena melihat Jonathan berani, dia lalu mengatakan, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ya. Nah, bujangnya Yonatan ini sepakat dengan Jonathan, artinya sehati dengan tuannya. Nah, demikian juga kita. Sesungguhnya anak-anak muda, ya, khususnya anak-anak muda Lebakwangi, harus sehati, harus sepakat, dan berani. Ya. Terus terang, kita memang nggak banyak ya anak-anak muda di Lebakwangi. Tetapi kita ini berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi, ayo lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Anak muda tahu, saat Jonathan memulai untuk masuk ke Filistin, apa yang terjadi? Terjadi kekacauan, ya, dan disitulah akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan. Seperti hari Minggu yang pernah saya cerita, bahwa lawatan Allah di Soe, tanggal 26 September 1965, itu dimulai dari anak muda yang berkumpul, berdoa, memuji Tuhan di gereja Gemit Maranatha, Soe. Dan saat itulah lawatan Allah terjadi. Dan saat itu anak-anak muda terbentuk kelompok-kelompok dan mereka pergi untuk menginjil, memberitakan amanat agung, dan memenangkan banyak jiwa. Nah, lawatan Allah di Soe ini yang dahsyat. Kita tahu di mana saat itu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bahkan mujizat juga banyak terjadi. Yaitu seperti orang mati dibangkitkan. Bahkan air
menjadi anggur. Lalu mereka berjalan menyeberangi sungai Nomina. Ya, dalamnya bukan semeter 2 meter loh ya. Tapi puluhan meter, bahkan sampai 100 meter. Itu mereka menyeberangi. Ya, nggak menggunakan apa-apa, hanya berjalan seperti berjalan di atas air saja. Nah, mari anak-anak muda, Lebak Wangi, lakukanlah sesuatu. Tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kota kita dan bagi orang banyak. Jadi yang pertama, kita harus sehati mencapai tujuan. Ya, sehati mencapai tujuan. Lalu yang kedua apa? Kalau menjadi generasi penerobos, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Mari kita lihat 1 Samuel 14 ayat 8 sampai dengan 10. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah, sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Ayat 10, tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Anak muda, Yonatan itu adalah sahabat karibnya Daud. Daud itu pemberani. Dia mengalahkan singa, bahkan juga akhirnya nanti dia mengalahkan Goliat. Nah, keberanian Daud ini itu menular kepada Yonatan. Begitu pula kita tahu Daud itu cinta kepada Tuhan. Hidupnya dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nah, saya percaya itu juga menular ke Yonatan. Sehingga Yonatan di dalam setiap langkahnya, dia minta tuntunan Tuhan. Bahkan dia untuk menyerang bangsa Filistin, ya, dia juga minta tuntunan Tuhan. Dan itulah tadi tandanya. Kalau nanti dia disuruh naik oleh pasukan Filistin itu, dia maju aja. Artinya Allah menyerahkan tentara itu kepada Yonatan dan bujangnya. Nah, anak muda, lakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan dengan apa? Dengan kita minta tuntunan Tuhan. Nah, untuk menyenangkan Tuhan, ya, kita harus apa? Kita harus banyak merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Artinya intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan tuntunan kepada kita. Nah, saya percaya tuntunannya enggak biasa-biasa, tetapi dahsyat. Dan tuntunannya ini, yaitu supaya kita memenangkan kota kita. Dan juga sampai bangsa ini dimenangkan. Nah, saudara, jangan kita memaksakan diri kepada Tuhan. Tuhan, ini loh, ya, ini loh konsep saya, ini loh pekerjaan saya. Biarlah Engkau yang menghendaki Tuhan. Jadi kita memaksa Tuhan. Nah, hari-hari ini kalau kita ingin dituntun oleh Tuhan dan hasil yang kita capai akan berhasil, artinya apa? Kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Setelah itu nanti Tuhan akan memberitahu tuntunannya kepada kita, baru setelah itu kita lakukan. Dan jadilah kita generasi penerobos. Amin. Yang ketiga, mari kita lihat di 1 Samuel 14 ayat 12 sampai dengan 13. Mari kita baca. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Saudara, anak-anak muda, terus terang,
Kalau saya berpikir itu Yonatan tuh konyol. Yonatan itu terlalu berani, berisiko. Bayangkan tentara sebanyak itu tapi dia nekat. Tapi kembali, kalau Yonatan percaya bersama dengan Tuhan, siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Oleh sebab itu Yonatan itu berani. Dia generasi penerobos. Dan dengan adanya Yonatan menerobos itu, akhirnya ya Saul tahu dan Saul mengerahkan tentaranya dan akhirnya bergerak dan bangsa Filistin dikalahkan. Saya percaya hikmat yang diperoleh Yonatan ini karena Yonatan dekat dengan Tuhan. Tadi yang kedua, kita minta tuntunan Tuhan. Nah, setelah itu, setelah ia memperoleh tuntunannya Tuhan, dia mau bergerak, dia mau melangkah. Oleh sebab itu poin yang ketiga, berani melangkah. Ya. Nah, sehingga akhirnya termotivasilah bangsa Israel yang tentaranya sedikit, bahkan nggak punya senjata lagi, berani untuk mengalahkan tentara Filistin. Dan akhirnya Filistin dikalahkan. Saya percaya, kalau anak-anak muda Lebak Wangi, hari-hari ini mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memimpin anak-anak muda Lebak Wangi untuk melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman dengan melaksanakan amanat agung. Jadi yang harus dilakukan anak-anak muda, hari-hari ini masing-masing pribadi, ayo banyak berdoa, banyak merendahkan diri. Kalau bisa sih, ya, bulan depan kita membuat pertemuan doa sebulan sekali. Kita sebut gerakan ini adalah Lebak Wangi Youth Revival. Di mana anak-anak muda kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan aja. Dan minta supaya Tuhan hadir. Tuhan melawat kita semua seperti lawatan Allah di Soe. Supaya peristiwa di Soe terjadi atas kita. Apa yang ada di Soe, lawatan Allah di Soe juga terjadi untuk lawatan Allah di Lebak Wangi. Nah, kembali, generasi anak muda Lebak Wangi, kita harus menjadi generasi penerobos, generasi yang mendobrak semua ya benteng-benteng musuh, generasi yang berani ambil resiko, tapi yang positif untuk jadi berkat apa? Berkat bagi kota, berkat bagi banyak orang, dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang disebut generasi penerobos. Sebagai kata penutup, di hari Minggu sering kita membaca Pentakosta yang ketiga. Saya akan bacakan. Ini yang dikatakan, yang diberikan oleh gembala pembina kita. Perkataannya demikian, perhatikan baik. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Perhatikan baik, generasi Yeremia. Saya sebutkan generasi penerobos, ini generasi Yeremia juga. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Itu karena kita intim, dekat dengan Tuhan. Maka Roh Kudus akan memenuhi kita semua. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Ya, militan di hadapan Tuhan. Karena kita cinta sama Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Seperti anak-anak muda di Soe. Terjadilah anak-anak muda Lebak Wangi. Lawatan Allah juga terjadi untuk Lebak Wangi. Ayo anak-anak muda Lebak Wangi, maju, lakukan sesuatu. Jadilah generasi penerobos atau generasi Yeremia. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kota kita diberkati. Banyak anak-anak muda nanti yang dimenangkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mari kita angkat tangan anak-anak muda, saya akan berdoa untuk engkau. Tetapi kamu akan terima kuasa saat Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea,
Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak muda yang beribadah melalui ibadah online saat ini. Kami minta Roh Kudus menjamah, mengurapi Tuhan. Roh Kudus hadir untuk anak-anak muda-Mu. Sehingga anak-anak muda ini menjadi generasi penerobos. Generasi yang berani mengambil keputusan yang terbaik, yang positif. Walaupun berisiko besar. Tetapi ingin menyenangkan-Mu. Ingin jadi berkat bagi kota kami. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak tuaian yang akan mereka rebut dan mereka menangkan. Jamah anak-anak muda Lembak Wangi, bahkan anak-anak muda yang menyaksikan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tuntunan yang terbaik untuk anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Saat mereka mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu. Lawatan Allah di Soe terjadi atas Lembak Wangi. Peristiwa mujizat, bahkan kuasa Allah dinyatakan atas di Soe, terjadi juga di Lembak Wangi. Di dalam nama Yesus. Pakai anak-anak-Mu dengan dahsyat. Berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu Tuhan, bersama keluarga mereka, sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan, dan Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Bahkan dalam bidang studinya Tuhan, pekerjaannya, Engkau berkati dengan berlimpah. Sehingga mereka semua dibuat berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati anak-anak muda. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat, tetap maju, dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati.